Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema menjaga akidah di era modern. Masya Allah, semakin hari semakin berat fitnah-fitnah yang lalu lalang di depan kita. Nah inilah insya Allah ilmu ini akan menjadi panduan dan pegangan bagi kita bersama dari guru-guru kita. Baik, kita persilakan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Roni Indrawan yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Silakan. Berdiri. Ya. Assalamualaikum Pak Habib, Pak Haji, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat ini kan, terutama dalam Al-Quran surat 107 Al-Ma'un. Itu ayat 4 mengatakan fawailun lil musallin. Maka celakalah orang sholat. Kok sholat celaka gitu Pak? Kenapa itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, silakan. Ya, ini berkenaan dengan akidahnya lurus dulu. Kalau akidahnya lurus, insya Allah cara memahami lurus. Pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul. Kalau kita di rasul yang terakhir sebagai pedoman kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau percaya kepada Rasulullah, memahami jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong jadi salah, ya kan? Anda dari mana? Dari Tanah Abang. Nah, terus kemana? Beli baju. Dikirain Tanah Abang jalan-jalan. Marah kan istrinya. Tapi kalau ke Tanah Abang untuk kulakan baju seneng. Wah ini akan dapat duit banyak. Gitu. Sama fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Jadi nggak usah sholat. Nah, makanya kalau kita ngaji harus ada gurunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kita sholat, ini mumpung lagi Isra Mi'raj ini udah bulan Rajab ini. Yang dibawa sholat. Jadi kalau kita bicara agama tiangnya adalah sholat. Nah kalau nanti kita pengen bisa membentengi anak-anak kita dari apa materialisme, godaan-godaan yang namanya setan gepeng nih. Ini setan gepeng nih. Semuanya ada di sini, macam-macam di sini. Biar anak kita selamat dari setan gepeng, nah, itu harus dipantau sholatnya. Nah sholatnya gimana? Sholatnya yang benar, yang khusyuk. Bukan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, tapi sholatnya lupa, nggak khusyuk. Allahu Akbar, ingatnya apa? Ya Allah jemuran belum diangkat udah gerimis. Allahu Akbar, iya kunci yang kemarin hilang ternyata ada di bawah laci itu. Bukan Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Itu sahun namanya, lupa. Ngadep Allah tapi lupa kepada Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'un. Kalau sholat cuman pamer. Contohnya siapa? Imam kalau jadi imam baca sholatnya satu surat Al-Baqarah. Ya, pas jadi imam, pas sholat sendirian bacanya Al-Kautsar. Ini tanda orang yura'una. Pas depan mertua sok-sok Allahu Akbar. Pas nggak ada mertua, Allahu Akbar, Allahu Akbar cepat. Makanya kalau sholat rame-rame jangan lama-lama jadi imam. Itu tanda orang ria. Kalau mau tidak ria pas sholat malam lamain sampai bengkak tuh kakinya. Kayak Nabi ketika sholat sendirian lama. Itu kalau ada orang itu ria namanya yura'una, pamer sholat. Sok-sok aja kalau depan orang. Wa yamna'unal ma'un, dia nggak baik sama tetangga, nggak mau bantuin tetangga, punya barang minjem orang gak boleh, jangankan minjem, ngelihat aja nggak boleh, saking peliknya. Nah ini yang celaka, sholatnya nggak punya efek apa-apa, padahal sholat itu sebagai kontrol. Nah Bapak Ibu sekalian kalau akidahnya benar, nanti ketika sholat anak-anak kita dibenerin, kemudian ibadahnya ini menambahkan imannya, terus wa yazdadu imanan ala imani, terus iman. Wa idza tuliyat ayatu zadatum imanan, ketika dia baca ayat Al-Qur'an tambah imannya, maka anak kita ini tahu jalan yang benar untuk mendapat ridha dari Allah, ibadahnya untuk memupuk imannya. Jadi dia enggak terombang-ambing, tidak celaka dia. Diantem sini, enggak itu enggak ada gunanya. Karena apa? Enggak ada hubungannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa ini? Ini nggak ada gunanya apa? Nggak ada kebaikan buat orang lain. Cuman kita kesenangan sendiri kalau akidahnya benar. Makanya nanti ngikutin, oh iya hidup ini tidak hanya di dunia, bukan hanya materi saja.
Ada nanti hari kiamat, ada nanti hari ba'ats, ada penghitungan amal. Yang seperti ini perlu ditumbuhkan. Sholat itu dari akidah, diimplementasikan dalam ibadah. Dan dari ibadah buahnya adalah menjadi akhlakul karimah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya dari Ibu Dwi Astuti yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, bolehkah kami ibu-ibu diberitahu tip-tip supaya kami khusyuk dalam sholat, mengingat misalnya tiba-tiba hujan atau lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kalau hujan di dalam aja Bu, yang di luar. Habibana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling penting dalam ibadah sholat itu adalah kekhusyuan. Dan untuk mencapai tingkat kekhusyuan yang baik, kata Imam Al-Ghazali, yang paling pertama adalah asyuru' ma'al ilmi. Menjalankan syariat ibadah itu pakai ilmu. Kalau kita baca, dalam bacaan sholat itu kita faham, insya Allah kita akan menggapai tingkat kekhusyuan itu. Kebanyakan kita sering pasrah dengan keawaman keislamannya, tetapi tidak pasrah dengan keawaman tentang ilmu-ilmu umum. Giliran untuk ilmu-ilmu umum dia pingin naik kelas, pingin naik jabatan, pingin hartanya terus bertambah. Tetapi ketika masuk ke ranah agama, masuk ke ranah akidah, dia pasrah dengan keawaman keislamannya. Ini yang salah. Contoh, aki-aki, nini-nini umur 70 tahun, itu kalau diledekin sama temannya tidak punya aplikasi WhatsApp atau Instagram, dia tersinggung pulang ke rumah belajar sama cucunya, kursus 3 hari 3 malam, sampai dia bisa memfungsikan gadgetnya. Tetapi ketika bacaan sholatnya sampai umur 60-70 tahun tidak bertambah hafalannya, dia mengatakan saya mah awam. Iya, kalau lagi sholat sendirian, yang dibaca surat apa? Tidak mungkin Al-Baqarah kan? Yang dibaca adalah surat-surat langganan. Sampai-sampai, mohon maaf, sampai-sampai ketika baru takbir saja dia, malaikat sudah tahu ini orang bakal baca surat apa. Mbok ya sekali-kali itu kita bikin malaikat gak bisa tebak gitu. Pas baru berdiri, Allahu Akbar kata malaikat, pasti kulhu. Jadi yang paling pertama kali apa? Ilmu. Asyuru' ma'al ilmi. Bukankah dalam Al-Quran Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Itu jelas sekali dalam bentuk redaksi pertanyaan ilahiyah tersebut, artinya cukup ada beda antara orang yang beribadah dengan ilmu sama orang yang beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, al-qiyam ma'al haya. Saat kita berdiri ibadah sholat itu, berdiri dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering salah tingkah sama siapa? Sama orang yang kita hormati, sama orang yang jauh lebih kaya dari kita. Kita segan sama dia. Lalu kenapa ketika kita berdiri sholat, kita tidak salah tingkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirinya kita adalah berdiri seorang hamba yang memang berasa begitu lemah, begitu hina, begitu tak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, al-ada ma'at ta'zim. Melaksanakan prosesi ibadah sholat kita itu dengan penuh pengagungan. Betul-betul Allahu Akbar itu benar-benar tertancap dalam hati kita. Allah itu maha besar, selain itu kecil. Tapi kan prakteknya baru saja kita katakan Allahu Akbar, kita masih mengingat hal-hal yang kecil.
Ya, kalau bilang Allahu Akbar yakin kan Allah Maha Besar? Tapi kenapa masih ingat jemuran belum diangkat? Anak siapa yang jemput? Nanti jam 2 siang bahan rapatnya apa? Dan ide-ide cemerlang rapat itu muncul di tengah-tengah sholat. Kerjaan siapa? Siapa yang ngundang? Antum yang ngundang. Maka harus ada ta'zim, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk pengagungan itu serius. Kalau kita baca dalam sholat kita, kita mengerti isi kandungannya. Kemudian betul-betul penghambaan kita kepada Allah begitu tunduk, begitu pasrah, tulus, tanpa syarat. Kemudian ada ta'zim, pengagungan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menyiapkan tempat yang baik. Termasuk pakaian yang kita pakai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita sering memakai pakaian ibadah kita itu, pakaian yang kita cuci di laundry kiloan. Tetapi yang kita pakai untuk datang ke acara resepsi, kita pakai yang kita cuci di laundry satuan. Ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan pelakunya nih. Persiapan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Ibu-ibu kalau ada acara kondangan acaranya jam 7 malam nanti. Sudah ke salon dari jam berapa? Hah? Jam 3, tuh pengakuan ya. Jam 3. Kalau menghadap Allah. Menghadap Allah, mau sholat zuhur, menghadap Allah. Persiapan dari kapan? Ini datang ke acara kondangan, acaranya cuma 2 jam. Dan yang nonton kita, yang lihat kita di kondangan itu manusia semuanya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita datang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadiri undangannya Allah untuk sholat. Dan menghadap Allah. Yang saksikan kita Allah. Kenapa persiapannya begitu singkat? Makanya ada riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika dia mau sholat. Wajah dia tiba-tiba pucat dan gemetar. Ditanya oleh temannya. Kenapa engkau pucat dan gemetar? Kata beliau, aku akan memikul amanah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan gunung. Tetapi mereka menolaknya karena merasa berat dan diambil oleh manusia kita ini. Maka perhatikan baik-baik sholat kita, insya Allah. Terima kasih Habibana, dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti Habib akan menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita mampu menjaga kemurnian akidah kita. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.